Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Gefira Nurhisani selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, dan teman saya Andi Nurmala Dewi selaku pemateri pertama dan Hastira Hasan selaku pemateri kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi ini dengan judul penelitian. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi pertama. Materi pertama yaitu pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to rest berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari kata research adalah mencari kembali. Pengertian penelitian menurut para ahli. Pertama, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan kekurangan-kurangnya, mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis. Kedua, penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Ketiga, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil dan hukum. 4. Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Kelima, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian, yaitu pertama, sistematis. Sistematis adalah penelitian harus dilaksanakan menurut pola tertentu, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, terencana. Terencana di sini artinya suatu penelitian dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Ketiga, ilmiah. Suatu penelitian harus mengikuti konsep ilmiah, artinya mengikuti cara yang telah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Secara umum, penelitian mempunyai 4 tujuan pokok, yaitu pertama, eksploratif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang bertujuan menemukan hal atau pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu tertentu. 2. Verifikatif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran sesuatu atau pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Ketiga, pengembangan. Tujuan penelitian jenis ini adalah melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang telah ada. 4. Tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Konsep-konsep dasar penelitian. Pertama, konsep. Konsep adalah suatu istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Jenis konsep terbagi atas 2, yaitu pertama, konkret. Contoh rumah, kursi, manusia, dan sebagainya. Kedua, abstrak. Contohnya masyarakat, kontribusi, partisipasi, terapan, dan sebagainya. 2. Konstruk.
Pengertian konstruk dan konsep adalah sama, yang membedakannya adalah konstruk diteruskan pada sesuatu yang bisa diukur atau ditimbang, dihitung, dan sebagainya. Konsep yang akan diteliti itu bisa diukur dan dihitung. Contohnya, pertama, lapar sebagai konstruk adalah mencerminkan rasa sakit setelah tidak makan dalam waktu yang cukup lama. Kedua, popularitas sebagai konstruk adalah mencerminkan jumlah pilihan sosiometrik yang diterima seseorang dari individu yang lain dan kelompoknya. Ketiga, variabel. Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau kuantitatif, atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, kuantitatif maupun kuantitatif yang dapat berubah-ubah. Contohnya, badan konsep, penduduk konsep. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari kriteria yang menyertainya. Pertama, berdasarkan hubungan. Variabel berdasarkan hubungan terdiri dari beberapa jenis. 1. Variabel bebas. 2. Variabel terikat. 3. Variabel moderating. 4. Variabel penghubung. 5. Variabel kontrol. Kedua, berdasarkan sifatnya. Pertama, variabel kategoris. Ketiga, variabel bersambung. 4. Variabel manipulatif. 4. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. 5. Pengukuran. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Tahap-tahap penelitian. Pertama, memiliki masalah atau topik penelitian. Setiap melakukan penelitian harus mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Masalah timbul akibat adanya tantangan, adanya kesangsian terhadap hal atau fenomena, adanya halangan dan rintangan, adanya celah baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada maupun tidak ada. Tujuan dari pemilihan topik atau permasalahan dalam suatu penelitian adalah yaitu 1. Mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis. 2. Memuaskan keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. 3. Meletakkan dasar untuk penelitian. 4. Menyediakan sesuatu yang bermanfaat. 5. Memenuhi keinginan sosial. Masalah harus ada nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. Masalah harus visible, yaitu masalah tersebut harus dapat dipecahkan atau ada jalan keluarnya. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, bentuk masalah penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, permasalahan deskripsi. Kedua, permasalahan komparatif. Ketiga, permasalahan asosiatif. Materi studi pendahuluan. Studi pendahuluan dalam suatu penelitian perlu dilakukan agar peneliti dapat memahami topik atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mempersiapkan rencana selanjutnya. Tujuan dilakukan studi pendahuluan antara lain: A. Mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. B. Mengetahui di mana dan kepada siapa data dapat diperoleh. C. Memahami bagaimana teknik memperoleh. D. Dapat menentukan metode analisis data. E. Dapat membuat kesimpulan dengan memanfaatkan hasil penelitian. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan 3P, yaitu paper, person, dan place. 3. Cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesisnya nanti, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. Umumnya, rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. A. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan.
B. Rumusan masalah hendaklah jelas dan padat. C. Rumusan masalah harus tersedia data yang berguna untuk memecahkan masalah. D. Rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesis. E. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Dalam merumuskan judul penelitian perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Judul harus ditulis secara singkat, padat dan jelas. B. Harus mencerminkan spesifikasi masalah yang diteliti. C. Harus membuat variabel-variabel utama yang dilibatkan dalam penelitian. D. Harus menyebut secara jelas jenis hubungan antar variabel. E. Harus mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Dalam membuat judul, suatu penelitian harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Sifat atau jenis penelitian, misalnya deskripsi, korelasional, atau komparasi. B. Subjek dan objek penelitian. C. Tempat atau daerah penelitian. D. Waktu penelitian. 4. Menentukan teori. Dalam suatu penelitian, teori merupakan hal sangat penting. Bila teori yang digunakan tidak relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, dapat mengakibatkan hasil dari penelitian tersebut tidak optimal. Sedangkan pengertian dari teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan antar konsep. Ciri-ciri dari teori sebagai berikut. A. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. B. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. C. Teori menerangkan fenomena tentu dengan cara konsep mana yang berhubungan dengan konsep dan bagaimana bentuk hubungannya. Teori dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau proposisi, misalnya A. Teori penguatan dalam kurung reinforcement. B. Teori keinginan berperilaku dalam kurung behavior intentions. 5. Cara merumuskan hipotesis. Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata, yaitu hypo dalam kurung sementara dan tesis dalam kurung pernyataan atau teori. Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antar dua variabel atau lebih dalam kurung suatu pernyataan tentang suatu fenomena. Ada dua macam jenis hipotesis, yaitu A. Hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian melakukan penelitian. B. Hipotesis deduktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari hasil studi penelitian kepustakaan. Ciri-ciri hipotesis yang baik sebagai berikut. A. Dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau pertanyaan. B. Dinyatakan secara singkat dan sederhana. C. Menyatakan satu fenomena atau hubungan antar dua variabel atau lebih yang sedang dipermasalahkan. D. Konsisten dengan teori atau fakta yang sudah ada. E. Dapatkan menjelaskan masalah secara rasional. F. Dapat diuji kebenarannya. Berdasarkan isi rumusannya, hipotesis dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. B. Hipotesis nihil atau hipotesis nol. Memilih pendekatan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, kebutuhan pemahaman yang benar dalam menggunakan pendekatan
metode ataupun teknik untuk melakukan penelitian merupakan hal yang penting agar dapat dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pendekatan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai grounded theory reasons. B. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mementingkan adalah adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini, karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keterangan, yaitu ketujuh, operasionalisasi konsep penelitian. Menurut Koijana-Rinrat, definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Koijana-Rinrat 1991. Dengan kata lain, definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan, atau bagaimana cara mengukur dan penilaian alat ukur. Kedelapan, mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis penelitian. Metode pengumpulan data atau Sugiono 2002 yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Kesembilan, pengolahan data. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal pengolahan data, yaitu entry data atau masukkan data ke dalam tabel, dan melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan memasukkan data. Ke-10, analisis dan interpretasi data. Data mentah yang telah dikumpulkan dan diolah tidak ada gunanya apabila tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Ke-11, membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah analisis data dibuat, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan. Baik, itulah materi yang dapat kami paparkan. Saya menarik kesimpulan dari materi kami bahwa penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research, atau kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan yang kurang menyenangkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.